ini mandat dari Bapak Presiden dan bisa diterima oleh Freeport bahwa divestasi yang akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu menjadi 51% total. Iya, pemirsa, membahas masalah ini bersama kami di Kementerian SDM sudah tersambung dengan Bapak Gatot Aryono, Dirjen Minerba Kementerian SDM. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Oke, ya. Oke, Pak Bambang, Selamat malam pemirsa TV. Ya, Pak Bambang, ini terkait dengan 3 syarat begitu ya yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ini kapan tuntas begitu ya perjanjian antara Indonesia dan juga PT Freeport yang baru ini begitu ya bisa tuntas terlaksana? Baik, terima kasih. Jadi yang sejak terbitnya PP 1 2017 dan melalui suatu perundingan dengan PT Freeport pada hari ini telah menerima kesepakatan ataupun hal-hal yang dipersyaratkan untuk UPK, yaitu yang pertama dia harus melakukan divestasi 51%. Kemudian yang kedua harus bangun smelter. Yeah. Yang ketiga, dia bersedia membayar penerimaan negara yang lebih baik daripada yang ada di dalam kontrak. Nah, bagaimana dengan yang yang pertama divestasi? Divestasi memang dia sudah bersedia 51%, tetapi waktu dan prosesnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini kita mendapat tugas dari Menteri untuk secepatnya, paling tidak pekan ini kita harus bisa menyelesaikan itu, sehingga secepatnya pula proses divestasi itu dapat dilakukan. Kemudian yang smelter itu diberikan waktu untuk Freeport selama 5 tahun sejak 2017, artinya 2022 harus selesai. 2022 harus selesai. Nah, yang ketiga penerimaan negara. Untuk penerimaan negara, Kementerian Keuangan sekarang sedang menyusun peraturan pemerintah yang akan memuat kewajiban-kewajiban, tentunya tadi yang saya katakan adalah yang lebih baik daripada ketentuan yang ada di kontrak karya. Demikian. Oke. Ya, apakah ada perubahan manajemen operasional begitu ya terkait dengan IUPK ini, Pak Bambang? Jadi memang kalau kita lihat nantinya setelah 51%, memang mayoritas saham itu ada di pemerintah Indonesia. Tetapi dalam sisi operasional, Freeport masih bisa menjalankan untuk melakukan kegiatan ataupun manajemen penambangannya. Oke. Ya, terkait dengan kewajiban-kewajiban PT Freeport begitu ya, bisa dijelaskan kewajiban-kewajiban apa saja begitu ya dari IUPK ini, Pak Bambang? Yang jelas perbedaannya nanti adalah bahwa royalti dia akan membayar lebih tinggi, kemudian dia akan membayar yang detail ini ya, bayar iuran tetapnya juga lebih tinggi, terus kemudian ada pajak-pajak yang nanti akan di breakdown di dalam PP tersebut, tentunya yang lebih baik daripada yang ada di ketentuan kontrak karya. Karena pajak-pajak memang sekarang berlaku umum kan, ada pajak badan, ada pajak PPN dan sebagainya, PBB dan sebagainya. Oleh karena itu yang akan diperlakukan lebih baik daripada kontrak karya. Oke, ya dalam kontrak karya begitu ya, atau izin usaha pertambangan khusus ini biasanya terkait dengan teknologi dan juga penyerapan tenaga kerja begitu. Apakah di IUPK yang baru ini begitu ya ada pengalihan teknologi dan juga penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat Papua begitu di PT Freeport? Betul. Jadi untuk tenaga kerja dan bukan hanya tenaga kerja saja, termasuk lokal konten itu akan Freeport akan memenuhi sebagai tuntutan juga ataupun aspirasi dari masyarakat Papua, di mana penyerapan tenaga kerja lokal harus meningkat dan penyerapan produk-produk lokal juga harus meningkat. Itu ada di aspirasi dari pemerintah Papua. Dan tentunya secara nasional kita punya kebijakan juga untuk meningkatkan penggunaan sumber daya manusia yang nasional maupun penggunaan produk-produk nasional. Oke, ya artinya tadi smelter ini akan selesai pada tahun 2022 begitu. Artinya dari 2017 sampai 2022 Pak Bambang, ini
PT Freeport masih mengangkut begitu ya hasil tambang dari tanah Papua untuk dimurnikan begitu di Amerika. Sebetulnya bukan dimurnikan di Amerika ya. Jadi memang dari 2017 sampai 2022 dia akan masih memproduksi konsentrat sebelum smelter yang diproduknya ataupun smelter yang akan dibangun itu selesai. Nah, sebagian memang sudah diproses di nasional di PT Smelting Gresik. Itu kurang lebih separuhnya itu dari produk konsentrat. Nah, separuhnya memang ada yang ke Filipina, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Jepang diekspor dalam bentuk konsentrat. Nah, nanti sesudah 2022 itu produk yang diekspor harusnya sudah dalam bentuk proses pengolahan dan pemurnian. Oke, ya ini 50 tahun PT Freeport beroperasi di tanah Papua begitu ya. Tarik menarik begitu terkait dengan perjanjian kerja dan juga kontrak karya sendiri. Apakah 51% saham PT Freeport ke pemerintah Indonesia sendiri sudah bisa quote and quote begitu ya Pak Bang mewakili begitu kedaulatan PT Indonesia di PT Freeport? Saya kira dalam cerminan dari kepada hak mayoritas saya kira iya. Di mana pada ketentuan kontrak karya, baik itu kontrak karya generasi yang sebelumnya itu memang maksimal 51% itu akan divestasi kepada nasional atau pemerintah atau nasional maksud saya. Nah, dengan adanya 51% tentunya itu sudah mencerminkan bahwa memang kedaulatan kita sudah dapat kita tegakkan karena pada saat kemarin memang yang jadi permasalahan kan alotnya jumlah 51% itu. Nah, sekarang mereka sudah mau bisa divestasi 51% dari saham yang mereka miliki. Ya Pak Bambang terkait dengan saham 51%. Ini akan dialihkan ke pemerintah, dijual begitu ya ke pemerintah Indonesia. Siapa yang beli Pak Bambang? Begini, di dalam PP 1 2017 itu disebutkan urut-urutan prioritas yang akan mengambil saham. Yang pertama tentunya pemerintah, kemudian pemerintah daerah ini mencakup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kemudian BUMN dan selanjutnya BUMD dan swasta, atau kalau tidak semua ya melalui listing. Tetapi pemerintah kan bisa juga dalam bentuk lain, misalnya membicarakan bersama dengan pemerintah daerah, dengan BUMN, dengan BUMD, sehingga bisa mengcover semua 51% tersebut. Ada informasi terkait dengan kerjasama ini begitu ini dinantikan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia Pak Bambang begitu ya. Ada informasi terkait dengan IUPK yang terbaru ini Pak Bambang. Ini mengenai informasi apa ya spesifiknya, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik gitu. Ini bagaimana negosiasinya akhirnya PT Freeport bisa tadi ditaklukkan oleh pemerintah Indonesia perjalanannya? Sebetulnya bukan ditaklukkan ya, artinya ini kan menjadi kewajiban lah. Pemerintah hanya menegakkan peraturan dan kedaulatan, dan kita tentunya dalam rangka itu kita hanya melakukan beberapa kali perundingan. Saya kira cukup banyak sekali kita melakukan beberapa kali pertemuan, dan akhirnya pemerintah bisa meyakinkan Freeport untuk keberlanjutan investasi, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 4 sudah ada, tidak ada lagi dalam bentuk kontrak. Nah, kita harus pindah kepada UPK, atau UPK lah untuk Freeport. Nah, oleh karena itu dengan segala saling memberikan penjelasan itu mereka bisa memahami dan mengerti, sehingga mereka mau mendivestasikan, membangun smelter dan menerima keputusan pemerintah untuk bisa menerapkan peraturan PP 1 maupun Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Terima kasih Pak Bambang bergabung bersama kami di Ada Berita. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Ada Berita, tetap bersama kami.